Kamu mau kemana lagi, Ningrum? Aku kan udah berkali-kali bilang mau cari kerja. Aku mau kerja di restoran. Jadi pelayan. Enak, gajinya gede. Mas Darman yang memberiku pekerjaan ini. Kok kamu dekat lagi sama Darman? Kamu kan tahu Darman itu siapa? Memangnya Mas Darman itu kenapa sih, Mas? Apa karena dia dulu pacarku, jadi aku nggak boleh berteman sama dia, gitu? Dia memberiku pekerjaan yang menghasilkan uang. Pasti aku nggak nolak dong. Itu karena Mas bokeh terus. Ningrum, dengar ya. Darman itu dari dulu selalu punya maksud yang tersembunyi. Dia itu selalu berusaha dekat dengan kamu. Mas, dengar ya. Aku butuh uang bukan hanya buat makan kita berdua. Tapi buat beli keperluan perempuan. Lihat nih, hairsprayku habis, kosong, tahu nggak? Mas itu sebagai suami nggak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Tuh, Mas Darman sudah datang jemput aku. Aku bisa mampus kalau hanya bergantung sama Mas. Mas Darman. Gimana? Udah siap? Aku udah nunggu dari tadi loh, Mas. Ya maaf, aku telat sedikit. Ya. Kamu bingung karena tidak punya uang ya? Karena itu kamu disepelekan oleh istrimu. Tapi nenek ini siapa? Kamu memang harus banyak punya uang. Karena istrimu bukan perempuan yang mau diajak miskin. Kalau kamu mau terlepas dari belenggu kemiskinan, pergilah ke hutan bambu yang ada di pinggir desa. Bersemedilah di makam di sana. Pasti nasibmu akan berubah. Hutan bambu di pinggir desa. Kakiku nggak bisa bergerak. Jangan takut, Mas. Namaku Nyai Andini. Aku yang akan menolong Mas dari kemiskinan. Aku tahu, Mas sangat menderita dengan kelakuan istri Mas. Memang, dia hanya bisa dikendalikan dengan uang. Tanpa uang, Mas tidak ada harganya di mata dia. Iya. Ayo main minum. Ayo terus. Lihatlah sayang. Restoran ini selalu ramai. Pagi, siang, ataupun malam. Kamu pasti senang kerja di sini. Emang aku udah pasti, Mas, diterima kerja di sini? Ya tentu dong. Karena kebetulan yang punya restoran ini adalah teman aku sendiri. Namanya Mas Bowo. Sekarang dia lagi ke kota untuk mengurusi urusan yang lain. Tapi dia berpesan, kapanpun kamu mau kerja di sini, kamu bisa langsung kerja. Kalau begitu, mulai besok aja, Mas, aku kerja. Aku bosen di rumah terus, nggak pegang uang. Syukurlah kalau kamu sudah sadar bahwa cinta itu tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan hanyalah roti dan nasi. Itu pun harus pakai uang. Makanya harus kerja. Suami kamu tidak kerja, gimana bisa ngasih kamu makan? Iya kan? Iya, Mas. Aku nyesel menyia-nyiakan cintamu.
bukan menolongmu. Mas bisa menjadi orang kaya dan punya banyak uang. Benar, Nyai. Nyai bisa menolong saya. Saya ingin sekali membahagiakan istri saya, Nyai. Tapi ada syaratnya. Katakan saja, Nyai. Saya pasti akan menurutinya, Nyai. Setiap malam Jumat Kliwon, Mas harus datang ke sini. Mas akan menjadi suamiku dan melakukan kewajiban sebagaimana suami terhadap istrinya. Baiklah, Nyai. Saya setuju dengan syaratnya. Setiap malam Jumat Kliwon, saya akan datang ke sini. Seperti permintaan Nyai. Bawalah tas ini pulang. Jangan dibuka sebelum Mas tiba di rumah. Selanjutnya, aku menunggumu di sini. Betul ajaib. Daun-daun tadi berubah jadi uang semua. Wah, istriku pasti akan senang banget ngeliat ini. Terima kasih ya, Mas. Sampai besok sore. Iya sayang. Mulai besok, kamu sudah menjadi karyawati restoran. Dan besok, aku jemput jam 4:30 sore tepat, ya. Oke, Mas. Sampai besok ya. Mas! Anas! Mas! Mas Anas! Mas! Wah, Mas. Banyak banget, Mas, uangnya, Mas. Dari mana, Mas, uangnya? Kamu nggak usah tahu uang ini dari mana. Itu nggak penting. Pokoknya semua uang yang ada di sini itu untuk kamu. Bener, Mas. Aduh, Mas baik banget sih. Makasih ya, Mas ya. Ini dulu. Sekarang karena kamu udah punya uang banyak, jadi aku minta kamu nggak usah kerja lagi Madarman ya. Pasti enggak dong, Mas. Ngapain aku kerja capek-capek di restoran melayani orang, ya kan? Apalagi tempat itu kayaknya tempat mesum, Mas. Mending aku di rumah aja melayani Mas, ya kan? Orang-orang yang sering mengikuti hawa nafsunya dan selalu merendahkan dirinya untuk bertekuk lutut terhadap kepentingan duniawi serta menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang sudah dikuasai setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Zukhruf ayat 36 yang artinya sebagai berikut. Barang siapa yang meninggalkan ajaran Tuhan yang Maha Pemurah, maka baginya kami adakan setan. Jadi, setan itu yang menjadi teman yang selalu menyertai mereka. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ada apa, Pak Ustadz? Tenang kalian semua. Saya merasakan ada sesuatu di sekitar kita. Tapi saya belum bisa menjelaskan sesuatu itu apa. Yang jelas, ada kekuatan gaib di sekitar kita. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Pak Ustadz, ada setan gentayangan di desa kita. Iya, Pak Ustadz, emang ada setan di sini?
tidak usah disebutkan secara gamblang. Nanti kita terjebak dan percaya kepada hal-hal yang bersifat tahayul. Lebih baik malam ini kita berjaga-jaga. Kalian buka Al-Quran, lalu baca ayat-ayat suci untuk menolak bala. Ayo. Mas, kelihatannya gelisah. Memangnya ada janji, Mas? Mau jemput bidadari aku. Kurang 10 menit lagi. Waduh, kalau begitu sekarang sudah punya pacar ya? Kalau boleh tahu, siapa namanya? Dan dari mana, Mas? Ya, dari desa kita juga. Namanya Ningrum. Hah? Ningrum? Mas, aku kasih tahu ya. Ningrum sekarang sudah jadi istri orang. Jadi Mas Darman nggak boleh mendekatinya lagi. Ntar bisa-bisa jadi gunjingan orang lain, Mas. Kang Dirun, apa bedanya dulu sama sekarang? Toh aku masih tetap mencintainya, hah? Itu kan dulu, sebelum Ningrum kawin sama Anas. Tapi kalau sekarang, waduh, bisa merusak pagar ayu, Mas. Nih. Ini uang 5.000 buat bayar segelas kopi. Sisanya buat Kang Dirun, biar nggak bawel. Tunggu dulu, Mas. Tunggu dulu. Di warung sini, kopi segelas harganya 1.000. Jadi, saya tidak mau menerima uang yang bukan hak milik saya, Mas. Zaman edan. Anak muda zaman sekarang, waduh, ngawur. Udah ketahuan istri orang, masih aja didekatinnya. Mas Darman, bikin kaget aja. Sekarang sudah jam 4:30. Yuk, kita berangkat. Maaf Mas, aku nggak jadi kerja di restoran. Suamiku nggak ngizinin. Maksud kamu apa? Maksudku, rencana kerja di restoran aku batalkan. Kan aku harus nurutin perintah suamiku. Dia nyuruh aku tinggal di rumah aja. Kamu jangan macam-macam ya. Mas Bowo sudah mengizinkan kamu bekerja di restorannya. Kamu jangan mempermainkan aku dong. Aku serius kok Mas. Kemarin itu aku memang pengen banget kerja di restoran karena butuh uang. Tapi kemarin suamiku ngasih uang banyak banget. Jadi buat apa aku kerja di tempat mesum begitu ya kan? Omongan kamu makin kurang ajar ya. Pokoknya sekarang kamu harus ikut aku. Gak mau. Mas, kalau Mas Darman berani nyentuh aku lagi, aku akan teriak minta tolong biar orang sekampung datang ngeroyok Mas. Awas kamu. Mas, Nyai, aku sudah memberi harta kepadamu. Istrimu sudah diam di rumah, tidak selingkuh lagi. Jadi, jangan lupa dengan janjimu. saya tidak akan lupa, Nyai. Besok adalah malam Jumat Kliwon. Aku tunggu di hutan bambu. Baik, saya akan datang, Nyai. Mas, tadi ngomong sama siapa? Enggak, aku nggak ngomong sama siapa-siapa kok. Ya udah, Mas lihat, aku belanja banyak banget, bagus-bagus, model baru semua. Harganya mahal loh. Skak apaan? Pala lu pitak. Nah, ini bos datang. Pasti ada orderan buat kita. Apa kabar, bos? Bos. Kalian mau kerjaan nggak? Ya mau dong, bos. Tapi kerja apa dulu? Nih, gue minta kalian kasih pelajaran sama si Anas. Masalah si Anas, Serahin saja sama saya berdua, bos. Iya, bos. Memangnya ada masalah apa sama dia? kalian nggak perlu tahu urusan gue. Karena gue kecewa sama istrinya. Tapi, bos, duitnya kurang.
Ntar kalau udah selesai urusan ini, gue tambahin. Bener bos ya, tambahin ya. Iya, janji ya. Kapan gue pernah bohong soal duit? Hah? Hah? Iya, percaya. Tapi tos dulu dong. Oke. Gue minta selesain. Oke. ya? Oke, Bos. Anas, aku sudah menunggumu dari tadi. Ayolah, kemari sayang. Duduklah. Aku adalah istrimu. Aku akan melayanimu. Kang, jangan-jangan dia nginep di situ. Sementara darah kita habis digigitin nyamuk di sini, Kang. Alah, lu jangan cerewet. Kenapa sih, Bas? Darman udah janji upah tambahan buat kita. Yang bener, Kang. Kita harus sabar menunggunya. Gua yakin dia pasti lewat sini. Ini kan malam Jumat Kliwon, Bas. Dia akan keluar rumah. Aku akan memenuhi janjiku untuk memberi kekayaan padamu. Nanti setelah sampai di rumah, periksalah tas daun kelapa itu. Setiap kamu memenuhi kewajiban sebagai suami, hartamu akan semakin bertambah. Saya pamit dulu, Nyai. Ngomong-ngomong, Togel tadi malam keluar berapa? 73, Kang. 73. Wah, apes lagi deh. Nggak kena. Berhenti lu! Lu serahin dompet dan harta lu. Kalau lu mau selamat, Bang, saya nggak punya uang, Bang. Jangan banyak bacot lu. Kalau tidak, gua bunuh lu. Bener, Bang. Saya benar-benar nggak punya uang, Bang. Malam ini kita bikin mampus dia. betul, Kang.
pengangguran kayak begitu aja lama banget. Anas, lu harus gue bikin menderita. Karena selama ini lu selalu nyusahin gue. Kenapa kalian, ha? Gawat, Bos. Apa yang gawat? Ternyata dia hebat sekali, Bos. Siapa yang hebat? Anu, Bos. Si Anas. Ternyata dia jago silat. Kita habis jadi bulan-bulanannya. Keterlaluan kalian. Katanya preman. Tapi mama dia aja takluk. Habis, memang dia sangat jago sekali, Bos. Iya, Bos. Diam kalian. Percuma gua ngeluarin uang banyak cuma buat bayar pengecut kayak kalian. Bos. Apa? Mana tambahannya, Bos? Tambahan. Tambahan berapa lo? Udah gagal masih minta tambahan. Ternyata Nyai Andini tidak pernah bohong. Astagfirullahaladzim. Ternyata memang benar. Anas telah bersekutu dengan kekuatan gaib. Tidak seharusnya cahaya itu berada di rumah orang-orang yang beriman. Anas. Sudah, tidak usah dipikirin. Di sini masih banyak cewek yang cantik, montok, Mbah Henol. Lagi pula Mas Darman kan ganteng. Pasti deh cepet laku. Kang Dirun, aku ini bukan barang dagangan. Tapi aku paling gak suka dipermainkan oleh wanita. Kang Dirun, lihat Kang Dirun. Dia ngeledek aku tuh. Boleh minjem motor dari mana? Itu bukan minjem. Itu motor baru si Anas. Baru beli tadi pagi. Harganya 12 juta. 12 juta? Orang pengangguran macam dia punya uang sebanyak itu. Pasti hasil mencuri nih. Mas, sampean itu Mbok Yao. Pikirannya jangan ngeres. Siapa tahu dia dapat warisan dari orang tua. Warisan dari mana? Kang Dirun. Kang Dirun gak usah ngebela dia terus lah. Dia itu anak yatim, gak ketahuan asal-usulnya. Inyong bukan ngebela. Inyong ngomong jujur, Mas. Udah. Bayar dulu. Oh, ngopi 1000 aja belagu. Baru kelihatan. Mau beli apa? Mbak Marsini punya mangga muda. Tuh ada. Kamu sedang hamil, Ningrum? Nggak tahu nih Mbak, pokoknya pengen makan yang asem-asem. Oh, itu artinya kamu lagi hamil, Ningrum. Hati-hati ya. Jangan terlalu banyak bergerak kalau lagi hamil muda. Iya Mbak, ini uangnya Mbak. Kembaliannya ambil aja. Oh, terima kasih, Ningrum. Kamu baik banget. Ya Mbak. Si Anas pasti punya pesugihan, Pak Ustadz. Buktinya tadi pagi. Dia membeli motor baru seharga 12 juta dibayar kontan. Ya, saya sudah mendengar berita itu. Dan kabarnya, dia menawar sawah Pak Kirman dan akan dibayar 50 juta. Ya, Pak Kirman memang setuju, tapi oleh istrinya tidak boleh. Loh, kenapa begitu? Si Anas itu orang pengangguran, Pak Ustadz. Tapi uangnya melimpah terus. Uang dari mana kalau bukan uang dari hasil pesugihan? Ya sudah, berita yang kamu berikan akan saya tampung. Tapi ingat, Darman, kita jangan terus-terusan menuduh seseorang. Pak Ustadz, Anas itu harus ditindak. Desa kita sudah tidak aman karena dia telah melihara jin dan tuyul. Ya.
Silakan diminum dulu kopinya. Saya mau wirid dulu ya. Ya, kalau gitu saya permisi juga Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mas. Aduh, Mas. Capek, Mas. Kamu dari mana, Ningrum? Jangan pergi terus dong. Perut kamu itu kan udah besar. Tinggal tunggu harinya saja. Kalau kamu pergi terus, aku takut nanti ada efeknya sama bayi kita. Mas tenang aja. Aku pergi belanja buat keperluan si kecil ya, Mas. Lucu kan? Iya. Lucu kan, Mas? Iya, bagus. Udah. Masuk dulu ya. Berikanlah tuntunanmu kepadaku, ya Allah. Agar desa ini dapat terbebaskan dari pengaruh goib yang jahat, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, aku berserah diri. Hanya dengan kekuasaanmu, ya Allah, desa ini dapat terselamatkan dari malapetaka, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholata ridho wardo an ashabihi ridho. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ningrum, kamu kenapa? Mas, perutku sakit sekali, Mas. Kamu udah mau melahirkan ya? Cepat panggilkan Mbak Marsini. Panggilkan Mbak Siti. Cepat, Mas. Iya. Aku kasih tahu tetangga-tetangga dulu. Habis itu aku tahu Mas Siti. Kamu tahan dulu ya. Ya, cepat. Jangan beritahu tetangga-tetangga. Hanya Dukun Perenak saja yang boleh menolong. Ingat, Anas, jangan panggil orang lain. Iya, Nyai. Aku nggak tahan lagi. Kamu tidak boleh berteriak memanggil tetangga. Mak, ayo Mak. Malam jemput mendadak. Kalau mau menjemput emak teh, jangan mendadak. Kan bisa dari tadi sore memberitahu emak. Iya, maksud saya juga begitu, Mak. Tapi Ningrum baru saja berasa mau melahirkan. Untung saja emak sedang ada di rumah. Coba kalau tidak ada, siapa yang menolong istri kamu melahirkan? Ya sudahlah, Mak. Nanti Ningrum keburu melahirkan, Mak. Ya sudah sana. Ayo, Mak. Jalannya pelan-pelan atuh tungguin. Cepet, Mak. Kasihan Ningrum, Mak. Memangnya kamu sudah yakin apa istrimu akan melahirkan? Iya, Mak. Dia udah mulus-mulus. Sepertinya udah waktunya. Ayo, Mak. Aduh. Anas, istri kamu teh sudah melahirkan. Ah, Masya Allah. Ya budak kunaon? Kunaon besisik? Teu aya ari-arina deui. Anas, ini ada tanda-tanda apa? Ya ampun. Aneh. Anak saya, Mak. Iya, ajaib ini Anas. Tidak ada ari-arinya. Dia teh ajaib, Anas. Anak saya kok jadi bersisik begini? Iya. Ada apa? Bayiku kenapa? Nggak apa-apa, Ningrum. Nggak apa-apa. Iya anakmu. Mas! Bayiku bersisik, Mas! Seperti ular! Bukan! Itu bukan bayiku!
itu adalah anakku. Aku titipkan padamu. Iya, Nyai. Kamu teh bicara dengan siapa? Enggak, Mak. Enggak sama siapa-siapa, Mak. Suruh dukun beranak itu membawa dan merawat bayiku. Beri dia uang yang banyak, supaya tidak banyak bicara. Cepat laksanakan. Baik, Nyai. Iya. Saya minta tolong. Ningrum ini sedang ada masalah. Jadi, saya khawatir dia nggak akan bisa merawat bayi ini dengan baik. Sekarang, tolong Mak bawa bayi ini ke rumah dan rawat dia dengan baik. Dan satu lagi, Mak. Tolong jangan bilang kepada siapa-siapa kalau anak saya bersisik ular seperti ini, Mak. Sudah, Mak nggak usah khawatir. Nanti saya akan kasih uang secukup untuk perawatan bayi. Ya, Mak ya? Tolong, Mak. Iya deh kalau begitu. Kalau begitu, sekarang saja Mak bawa anak ini ya. Iya. Tapi ingat Anas, kamu teh jangan poho. Iya. Setiap kali kamu harus liatin nengokin anak ini. Baik, Mak. Ya, Saya akan datang nanti, Mak. Mak bawa ya. Tolong, Mak ya. Ayo teh. Hati-hati, Mak. Bu Titin, tahu tidak? Si Ningrum itu sudah melahirkan loh, anaknya laki-laki. Berarti nanti malam ada selamatan ya? Oh tidak, sekarang kan bayinya dibawa Mas Siti. Dirawat di rumahnya. Kata Anas, anaknya itu ada kelainan loh. Ada penyakit suka sesak napas. Ya, hanya Mas Siti yang bisa merawatnya. Memang di daerah ini hanya Mas Siti dukun yang berpengalaman. Ponakan saya juga pernah dirawat di rumahnya. Kasihan Ningrum, anak pertamanya ada kelainan. Pasti dia juga masih lemah. Anak ini kelihatannya sangat sehat sekali. Pertumbuhannya pun sangat cepat. Tidak seperti dengan bayi-bayi lainnya. Tapi ada apa ya dengan si Anas? Jangan-jangan dia punya ilmu hitam. Biarlah. Aku akan merawat dan membesarkannya anak ini sendiri. Soal ilmu hitam atau bukan, itu kan urusannya Anas, bukan urusanku. Kang, kita pasti tidak akan mampu lagi melawan dia, Kang. Ilmu silat si Anas ternyata sangat sakti sekali. Sedangkan kita belum ada apa-apanya kalau dibandingkan sama dia, Kang. Dasar pengecut lu. Ini pekerjaan yang paling gampang dan lumayan. Setiap malam Jumat Kliwon, kita hanya disuruh membuntuti dia. Kita harus cari tahu kemana perginya si Anas mencari pesugihan. Hanya untuk membuntuti saja. Aku pikir kita harus berkelahi lagi seperti dulu. Kita tidak akan mampu, Kang. Yang ada babak belur. Ayo kita buntuti dia. Kurang ajar. Kemana dia tadi? Dia hilang. Cepat sekali dia. Bas,
Kalau sampai kita gagal lagi, Darman tidak akan memberikan kita uang. Ayo cepat kita cari lagi. Ayo, Kang. Aduh, kakiku sakit. Pas. Ada cewek di situ. Aduh. Iya, Kang. Ayo kita samperin, Kang. Alah lu, kalau cewek aja nomor 1. Sama Kang juga lah. Iya. Ayo, Bang. Aduh, kakiku sakit. Aduh, Mbak, kenapa malam-malam begini ada di sini? aku mau pulang, Mas. Kakiku kesleo, sakit. Kasihan amat ya. Biar gua aja yang memijitnya. Soal mijit-memijit, gua juga pinter. Aduh. Emang lu aja yang bisa. Boleh saya memijitnya, Mbak? Saya sengaja menyuruh Jalil dan Abbas untuk mengikuti Anas. Ya, maksudnya ingin mencari tahu di mana dia mencari pesugihan itu. Tapi di tengah jalan dia dicegat hantu, Pak Ustadz. Benar, Pak Ustadz. Coba kalian berdua saling menggaji ke masjid. Pasti kalian tidak akan lari terbirit-birit karena takut hantu. Percayalah, manusia itu lebih sempurna dari makhluk lain yang diciptakan Allah. Dan derajatnya pun lebih tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Baiklah, Pak Ustadz. Mulai besok saya akan belajar mengaji. Sama, Pak Ustadz. Saya juga ingin belajar mengaji. Alhamdulillah, kalau kalian sudah sadar, itu artinya Allah telah membukakan pintu hati kalian. Bu, saya heran. Si Ningrum itu anaknya kok dirawat orang lain? Saya juga mendengar. Malah dia tak mau menengoknya. Si Bimo, anak Ningrum itu sudah kerasan loh tinggal di rumahnya Mak Siti. Karena sejak lahir Mak Siti yang merawatnya. Jadi sudah dianggap anaknya sendiri. Pasti ada masalah dengan anak itu. Soalnya selama ini saya belum pernah melihat anak itu bermain dengan anak lain. Aku sudah nggak kuat lagi hidup di desa ini. Orang-orang menganggapku sebagai ibu durhaka. Padahal mereka nggak tahu kenapa aku nggak mau ketemu Bimo. Aku kan bukan keturunan ular. Kenapa anakku bersisik? Pasti Mas Anas punya ilmu hitam. Aku harus pergi. Lepas dari ketakutan dan kecemasan. Aku kan masih muda dan cantik. Aku akan hidup bersenang-senang di kota. Buat apa hidup di desa kalau dihina orang terus? Dengan uang ini, aku bisa beli apa saja. Sekarang kan sudah kasep. Tuh, ini baru cucu emak. Tuh, ganteng.
sekalian sana. Tapi ingat ya, jangan main jauh-jauh. Kayaknya depan rumah saja. Bimo maunya main jauh, Mak. Mau main jauh kemana? Pokoknya Bimo mau main jauh. Jangan, Bimo. Bimo nggak boleh main jauh-jauh. Sekarang kan sudah sore. Sok dengarnya, Cuk. Bapak Bimo sebentar lagi mau dateng. Kan mau nengokin Bimo. Pokoknya Bimo mau main jauh sekali. Jangan, Cuk. Kalau gitu, mamam dulu ya. Nanti saja, Mak. Ya, mamam dulu. Nanti saja, Mak. Eta budak. Kenapa ya? Itu anak kok senangnya kalau main kalau sudah sore. Seharian kalau di rumah kerjanya tidur aja. Diem terus. Aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Anas. Apa kabar, Mak? Alhamdulillah. Kumaha? Bimo mana, Mak? Bimo sedang main. Tapi sudah mandi. Emak suruh makan, dia kagak mau makan. Oh. Maaf ya, Nas. Mak teh mau cerita. Ini mengenai Bimo. Dia sepertinya punya keanehan lain. Kalau malam-malam suka menyelinap keluar. Emang Mak nggak ngejagain apa? Emak ngejagain setiap malam. Emak teh duduk di sini. Tapi emak ngantuk. Emak nggak tahan. Seperti kena sirap. Pas emak bangun, tau-tau emak masih aja duduk di sini. Kira-kira apa yang dikerjain Bimo malam-malam ya, Mak? Nggak tahu. Bimo juga nggak pernah cerita sama emak. Pokoknya Nak Anas mah tungguin Bimo lah pulang, ya? Iya, Mak. Gini, Mak ya. Saya mesti pergi karena ada urusan, Pak. Penting sekali. Ini uang untuk Mas Siti. Mas Siti tolong jagain Bimo ya. Ya. Saya pamit dulu ya, Mak ya. Iya deh kalau gitu mah. Makasih, Mak. Sudah 1 minggu ini, desa kita tidak aman. Coba lu bayangin. Kemarin rumahnya Dula. Semalam rumahnya Badrun. Rumah gue juga. Belum rumah si Modin. Heran ya, ayam-ayam nggak ada yang ribut. Kayak hantu, tau-tau hilang. Waduh, malingnya pasti punya ilmu sirap. Mungkin dari desa sebelah, Mas. Orang-orang di sini kita kenal semua. Gak usah jauh-jauh. Nyari maling sampai ke desa tetangga. Yang bikin rusak desa kita, ya penduduk kita juga. Memangnya siapa, Mas Arman? Siapa lagi kalau bukan si Anas? Hah? Wah, jangan sembarangan menuduh orang, Mas. Anas kan orang yang berada. Masa dia mau jadi maling ayam? Yang benar aja. Betul, Mas. Sampainya jangan sentimen sama Anas. Aku punya bukti-bukti kuat kalau si Anas itu punya ilmu hitam. Buktinya apa? Kalian tahu, Abbas sama Jadil. Mereka pernah berkelahi dengan si Anas. Dan dia menggunakan ilmu hitam. Cobalah kalian bayangkan. Hah? Mereka kan preman. Tapi bisa bonyok, bisa babak belur. Hah? Wah, benar juga kalau begitu. Masa Jali sama Abbas bisa keok? Bener kan? Terus maunya Mas Darman bagaimana? Gampang. Tinggal lapor kita ke Pak Lurah. Biar si Anas dibawa ke balai desa. Bila perlu kita usir dia dari desa kita. Ha? Betul juga ya. Yuk, kita laporin aja yuk. Iya dong. Pak Lurah, dia ini orangnya Pak Lurah. Bagaimana saudara? Tenang. Semua saya harap supaya tenang dan tertib. Benar, Pak Lurah. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dia pernah lakukan di kampung kita ini, Pak Lurah. Abbas, kamu duduk. Malah nggak bisa. Dia harus pergi dari desa ini. Tenang. Dulu. Kita lanjutkan. Saudara Anas, saya dengan Pak Ustadz memanggil kemari. Yang pertama adalah untuk bersilaturahmi. Dan yang kedua, untuk membicarakan tentang desa kita. Baik, Pak Lurah. Saya mengerti. Pak Lurah, maaf. Sebaiknya tidak usah berbasa-basi lah. Dia harus menjelaskan bagaimana tentang ilmu pesugihan yang dia miliki. Betul. Darman, di sini punya tata tertib.
Kalau saudara tidak mau dengarkan, tidak mau tertib, silakan keluar. Saudara Anas, saudara tuh sudah punya anak. Kenapa tidak melapor ke desa? Iya, Pak Lurah. Anak saya itu sejak dari lahir ada kelainan, Pak. Ya, kalau memang punya kelainan, coba bawa ke puskesmas dan juga ke rumah sakit. Di sana kan ada dokternya. Betul, Pak Lurah. Tapi Mas Siti sudah bisa mengatasinya, Pak. Menurut staf saya, selama ini istrimu nggak pernah kelihatan. Begini, Pak Lurah. Kebetulan Ningrum istri saya itu sedang menengok keluarganya di luar kota, Pak. Pak Lurah, dia ini sudah membuat desa kita resah. Dia punya pesugihan, dia punya ilmu hitam, dan sebaiknya dia diusir dari desa kita. Betul, Pak Lurah. Usir dia. Tenang, saudara. Tenang. Biarkan Pak Lurah menyelesaikan masalah ini. Jarman, kau yang selalu memusuhi ayahku. Awas kau, akan kuberi pelajaran. Ajar. Ayam-ayam kesayanganku hilang. Rasakan. Kamu tidak akan menemukan bangkai ayammu itu. Pasti perbuatan makhluk gaib. Aku harus bertindak malam ini. Pada tidur. Bangun. Ada apa, Mas Darman? Makhluk gaib itu. Makhluk gaib itu mendatangi kandangku dan ayam-ayamku hilang. Hilang. Kumpulin warga. Mana lagi warga? Kumpul. Ada apa? Makhluk gaib itu datang lagi. Dan yang jadi korban sekarang ayam-ayam aku. Wah, gawat. Kemarin kambing, sekarang ayam dimangsanya. Apa lu lihat makhluk gaib itu? Enggak. Tapi aku yakin, ini pasti peliharaannya si Anas. Kalau begitu, kita ke rumahnya Anas. Kita bakar rumah dia. Kalau perlu kita usir dari desa ini. Betul. Ayo.
Masya Allah. Ternyata Mak Siti pun telah bersekutu dengan kekuatan gaib. Ya Allah, ya Rabbi. Desa ini sudah dikotori oleh para siluman. Astagfirullah. Bimo! Bimo! Siapa yang memukul aku tadi? Bimo! Kemana itu? Bimo! 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 Mau kemana kalian? Kita ke rumah Nas. Namanya ada apa? Ah, udah, gak usah banyak tanya. Ayo. Anas! Keluar kamu! Keluar kau, Anas! Anas! Ada apa, Darman? Kamu telah merusak desa kita. Karena kamu telah melihara jin dan tuyul untuk mencuri semua hewan-hewan di desa. Benar. Betul! Betul! Kalian jangan ngomong sembarangan. Jangan banyak bicara. Minggir! Kita bakar rumah kamu. Supaya jin dan tuyul pilihanmu tidak mengganggu kami lagi. Ayo! Ayo! Dia hantu yang mengganggu kita. Benar, baunya anjir sekali, seperti bau mayat. Jangan ganggu suamiku. Siapa yang berani maju akan mati. Ah, jangan takut. Ayo maju. Ayo, ayo, ayo. Ayo bangun. Ayo bangun. Jangan takut. Ayo, tembak lagi. Bakar rumahnya. Ayo, 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 ayo. Tunggu. Ayo, tunggu. Kendalikan kalian semua. Tidak bisa, Pak Ustaz. Kita harus bakar rumahnya. Ya. Darman, kamu jangan sembrono. Ini berbahaya. Makhluk itu punya kekuatan di luar batas kemampuan manusia. Jadi biarkan dia pergi. Kamu hebat, Pak Ustadz. Kalau tidak kau cegah, seluruh wargamu akan kutumpas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudara, semuanya sudah berakhir. Anas telah memilih jalan hidupnya. Ia hidup di alam lain, dan mereka tidak akan kembali lagi. Pak Ustadz betul. Kejadian ini ada hikmahnya buat kita. Dan juga contoh buat kita. Karena saudara Anas sudah mencari jalannya dan hidupnya sendiri. Dan jangan sampai kita lupa akan hidup kita. Karena ini perbuatan yang tidak terpuji. Ayo, kita pulang. Bubar. Bubar, bubar. Mas,
Kemana ini? Uangku pada kemana? Kenapa uangku jadi seperti ini? Mana hartaku? Mana? Hartaku kemana? Tolong! Hartaku kemana? Uangku? Mbak, makanan yang sudah dimakan dibayar dulu, Mbak. Ya, nanti pasti saya bayar ya. Udah, sana. Makanan yang sudah dimakan aja, Mbak, dibayar dulu, Mbak. Mas, saya itu masih makan. Nanti pasti saya bayar. Takut amat sih kalau saya kabur. Bilang sama bosnya pasti saya bayar. Uang saya banyak. Jangan takut ya. Saya tahu, Mbak, tapi saya cuma menjalankan perintah bos, Mbak. Ya, saya bayar. Takut amat sih. Uang saya itu banyak banget tau nggak sih di sini. Kalau perlu kamu saya traktir makan di sini. Mau nggak? Terima kasih, Mbak. Ah. Saya mana semua? Kok jadi daun? Mas, kamu yang ambil uang saya ya? Kok saya ngambil sih, Mbak? Nggak mungkin. Saya mana ya? Mas, uang saya mana, Mas? Kok jadi daun, Mas? Kok jadi daun sih, Mas? Mas, kamu ambil uang saya ya? Uang saya mana, Mas? Mbak, Uang saya di mana?